Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Say no. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adidar Japar dari kelas 10-5. Di sini saya dari kelompok 5 mata pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, jadi dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang peta persebaran nenek moyang dan jalur perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya di sini saya tidak sendiri, namun dikarenakan keterbatasan waktu ya, jadi dalam pembuatan video ini akan mengambil konsep perorangan, nanti digabungkan. Oke, jadi di sini saya bersama rekan-rekan saya telah membuat peta jalur persebaran nenek moyang dan jalur perdagangan rempah-rempah beserta teori-teori yang sudah kami rangkum. Nah, langsung saja ke penjelasannya. Jadi untuk peta persebaran nenek moyang di Indonesia itu terbagi dalam 2 gelombang. Yang pertama ada Proto Melayu atau Melayu tua dan Deutero Melayu atau Melayu muda. Jadi persebarannya itu beda jangka waktu. Jadi Proto Melayu terlebih dahulu dilanjutkan dengan Deutero Melayu. Nah, seperti yang bisa kalian lihat ya, di sini kami sudah menggambar untuk petanya. Nah, untuk peta jalur persebaran Proto Melayu bisa ditandai dengan garis berwarna biru. Bisa kita lihat seperti penjelasan di bawah ini. Dan untuk Deutero Melayu itu warnanya warna ungu. Ya, jadi di sini untuk persebaran nenek moyang di Indonesia itu diawali dari daerah Myanmar. Nah, di sini dari Myanmar tersebar lagi. Ya, jadi tidak satu jalur, berbagai macam cabang gitu ya. Ada yang dari Myanmar melewati Laos dan langsung ke Hong Kong, ke Taiwan, dan ke Pulau Mindanao. Nah, bisa seperti yang kalian lihat. Nah, garis lurus ini tuh persebarannya pun. Nah, selain itu ada juga yang dari Myanmar tersebarnya itu ke arah selatan, yaitu melewati Bangkok sampai Malaysia. Nah, di Malaysia ini bercabang, jadi tidak satu jalur gitu. Nah, dari Malaysia ini ada yang ke Pulau Sumatera, ada yang langsung ke Kalimantan, ya ada yang dari Sumatera lalu ke Pulau Kalimantan, dari Sumatera ke Pulau Jawa, dari Jawa ke Pulau Bali, dan seterusnya sampai tersebar. Nah, yang tadi juga sama, dari Pulau Mindanao langsung ke Pulau Sulawesi, dari Pulau Sulawesi tersebar lagi ke Pulau Papua Nugini. Untuk Deutero Melayu di sini sama, diawali dari daerah Myanmar. Nah, dari daerah Myanmar ini menuju ke arah selatan sama seperti Proto Melayu tadi, akan tetapi di sini beda jangka waktu gitu. Jadi terlebih dahulu Proto Melayu. Nah, dari daerah Malaysia ini juga sama, bercabang. Jadi tidak semuanya mengikuti jalur yang sama seperti tadi. Ada yang ke Pulau Sumatera, ada yang langsung ke Pulau Jawa, dan ada yang langsung ke Pulau Bali bahkan. Nah, dari Jawa juga tersebar, ada yang ke Kalimantan, dan dari Kalimantan ke Sulawesi. Nah, intinya setelah tersebar semua ini jadi diawali dari daerah Myanmar, dari Asia Selatan ya. Semuanya ini melakukan migrasi sehingga tersebarlah nenek moyang yang ada di Indonesia. Nah, untuk teorinya di sini Proto Melayu, jalur perpindahan dari Yunani menuju wilayah Indonesia dibagi menjadi 2 rute, yakni rute barat dan rute timur, seperti yang sudah tadi saya tunjukkan secara singkat. Nah, ada juga melalui Deutero Melayu, persebaran Deutero Melayu melampaui jalur barat dengan membawa kebudayaan Dongson dari Vietnam. Nah, jadi selain melakukan migrasi, para nenek moyang juga membawa budaya-budaya yang mereka lestarikan. Terus di sini Deutero Melayu sudah bercocok tanam lebih modern dibandingkan Proto Melayu. Nah, jadi disebabkan perbedaan jangka waktu tadi, jadi di sini Deutero Melayu atau Melayu muda lebih modern lah bisa dibilang. Jadi membawa perubahan ke Nusantara.
Nah, pada Proto Melayu juga diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Indonesia yang tersebar di Madagaskar sampai Pulau Pasing Timur Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Nah, jadi asalnya itu dari Cina Selatan ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ras Melayu ini memiliki ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning, kecoklatan, dan mata sipit. Nah, adapun latar belakang dari nenek-nenek moyang kita yang melakukan migrasi antara lain kekurangan bahan makanan, kerusakan lingkungan di daerah asal, bencana alam, tersedak oleh pendatang, peperangan, dan lain-lain. Oleh karena sebab itulah mereka bermigrasi ke daerah-daerah Nusantara sehingga menetap di sana dan menjadi nenek moyang kita. Oke guys, jadi mungkin untuk penjelasan saya dicukupkan sekian. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Fitriani dari 10.5 kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Terdapat 4 teori, yaitu teori Yunan, teori Nusantara, teori out of Taiwan, dan teori out of Afrika. 1. Teori Yunan. Teori Yunan ini mengungkapkan asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari wilayah Tiongkok, tepatnya daerah Yunan. Nenek moyang bangsa Indonesia dipercaya telah meninggalkan wilayah Yunan di sekitar hulu sungai Salween dan sungai Mekong dengan memiliki tanah yang subur. Diperkirakan karena bencana alam dan serangan suku bangsa lain, maka mereka mulai bergerak untuk berpindah. Nenek moyang bangsa Indonesia memiliki kebudayaan kelautan yang sangat baik, yakni sebagai penemu model asli perahu bercadik yang menjadi ciri khas kapal-kapal bangsa Indonesia saat itu. Penduduk Austronesia yang masih termasuk dalam wilayah kepulauan Nusantara ini kemudian menetap dan akhirnya disebut bangsa Melayu Indonesia. Orang-orang inilah yang menjadi nenek moyang langsung dari bangsa Indonesia sekarang. Para ahli yang sepakat dengan teori ini antara lain J.R. Logon, R.H. Gelderen, J.H.C. Kern, dan J.R. Foster. Dasar utama teori Yunan adalah ditemukannya bapak ketua di wilayah Nusantara yang memiliki ciri khas yang sama dengan kapak tua di wilayah Asia Tenggara. Penemuan tersebut menandakan adanya proses migrasi manusia di wilayah Asia Tenggara, kepulauan di Nusantara. 2. Teori Nusantara. Teori asal-usul nenek moyang Indonesia berikut ini adalah teori Nusantara yang bisa dibilang sangat berbeda dengan teori Yunan. Teori ini menyebutkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri, yakni tidak melalui proses migrasi dari daerah manapun. Teori Nusantara ini didukung oleh para ahli antara lain Gori Caleb, J. Crawford, Sultan Takdir Ali Sajaban, dan Muhammad Yamin. 3. Teori out of Afrika. Teori out of Afrika adalah teori asal-usul nenek moyang Indonesia yang lebih berbeda dari versi teori-teori sebelumnya. Teori ini mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Anggapan ini berdasarkan pada kajian ilmu genetik lewat penelitian dan DNA, mitokondria, gen perempuan dan gen laki-laki. 4. Teori out of Taiwan. Teori asal-usul nenek moyang Indonesia ini hampir serupa dengan teori sebelumnya. Teori out of Taiwan mengungkapkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia adalah berasal dari kepulauan Formosa atau wilayah Taiwan. Teori ini rupanya didukung oleh ahli bernama Harry Truman Simanjuntak yang berdasari atas argumen pada teori ini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Rifai. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya yang bertentangan dengan migrasi nenek moyang yang berpendapat para ilmuwan mengenai persebaran penduduk Indonesia. Terdapat berbagai pendapat mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Beberapa tokoh berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia bukan asli berasal dari Indonesia, melainkan dari daerah lain. Namun ada juga bahwa yang berpendapat mengenai asal-usul nenek moyang memang berasal dari Indonesia. Brandes dan Kane berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari luar.
Penelitian dari kedua tokoh tersebut berdasarkan persamaan bahasa Brandes menyatakan bahwa ada kekemaan antara bahasa dan digunakan potong apa? Kesamaan antara bahasa yang digunakan oleh penduduk yang mendalami pulau Formosa di Taiwan. Sedangkan menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari ampas Koci, Cina. Kain mendasarkan pernyataan tersebut berdasarkan kesamaan nama binatang dan nama senjata pada sekitar tahun 2000 sampai 2500 sebelum Masehi. Orang-orang dari Yunan dengan menggunakan perahu beradik meninggalkan wilayah tempat tinggalnya menuju ke daerah wilayah selatan. Perpindahan penduduk ini dikarenakan desakan suku lain yang lebih kuat. Von Heine Gildern menyatakan bahwa penduduk Indonesia berasal dari daratan Asia. Hal ini didasarkan pada artefak yang ditinggalkan sebagai contoh kampak persegi di Indonesia, juga ditemukan di sekitar sungai Huangho dan Pawadi. Pendapat yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dan Indonesia sendiri adalah pendapat dari Muhammad Yamin. Penelitian ini berdasarkan pada fosil tertua ditemukan di Indonesia. Selain itu banyak fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Pendapat lain yang agak berbeda dikemukakan oleh Majumdar. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Asri Juliantini dari kelas 10 kelompok 5 Sejarah Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari rekan saya tentang peta penyebaran jalur rempah di Nusantara. Sejarah pembuatan peta jalur rempah dan migrasi. Jalur rempah merajuk pada rute perdagangan yang digunakan untuk mengangkut rempah-rempah dari Asia Tenggara, khususnya Kepulauan Maluku, yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah, ke Timur Tengah dan Eropa. Proses migrasi juga terjadi bersamaan dengan rute perdagangan ini, baik migrasi sukarela maupun yang dipaksakan. 1. Latar belakang jalur rempah. Yang pertama, perdagangan rempah sejak zaman kuno. Kedua, pengaruh Islam dan jalur sutra. Yang ketiga, kedatangan Eropa. 2. Peta jalur rempah. Yang pertama, Samudra Hindia. Kedua, Selat Malaka. Ketiga, Kepulauan Maluku. 3. Migrasi terkait jalur rempah. Pertama, migrasi pedagang. Kedua, migrasi kolonial. Ketiga, migrasi paksa. 5. Dampak jalur rempah dan migrasi. Pertama, pertukaran budaya. Kedua, penyebaran agama. 3. Pembentukan koloni. Oke guys, kembali lagi bersama saya Japar. Jadi untuk yang terakhir di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari penjelasan saya bersama rekan-rekan saya tadi. Nah, untuk seputar persebaran nenek moyang yang ada di Indonesia, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, terbagi dua gelombang, yaitu gelombang Proto Melayu dan Deutero Melayu. Nah, di sini terdapat kecenderungan yang sama dan juga terdapat perbedaan. Samanya di sini ada jalur yang dilaluinya sama, dan untuk perbedaannya yang paling mencolok itu dari jangka waktunya. Jadi untuk perpindahan atau migrasinya itu diawali dengan Proto Melayu terlebih dahulu, dilanjutkan dengan Deutero Melayu. Nah, dan untuk teori-teori persebaran nenek moyang di Indonesia juga ada beberapa pendapat yang mengemukakan, diantaranya teori Yunan, teori Nusantara, teori out of Taiwan, dan teori out of Afrika. Nah, menurut para ahli juga menguatkan teori-teori yang tadi, bahwa ada yang mengemukakan nenek moyang di Indonesia itu berasal dari Taiwan, dari Yunan, dari Cina Selatan. Bahkan ada yang mengemukakan bahwa teori
nenek moyang di Indonesia itu berasal dari Nusantara itu sendiri. Jadi sudah menetap sejak lama. Nah, dan untuk selanjutnya seputar peta persebaran rempah-rempah yang ada di Indonesia seperti yang bisa kalian lihat, saya bersama rekan-rekan saya sudah menggambar ini. Nah, untuk jalurnya itu sudah ditandai dengan warna biru. Nah, dari daerah Cina Selatan itu ya, lihat disebarkan. Nah, dari atas ini. Nah, untuk jalur ini terdapat pada abad ke-16 sampai 18 Masehi. Jadi sudah cukup lampau ya, guys ya. Jadi di sini ada beberapa yang melatar belakangi terjadinya persebaran perdagangan rempah-rempah di Indonesia, diantaranya perdagangan rempah sejak zaman kuno. Jadi mengikuti kultur budaya dan pengaruh Islam di jalur Nusantara itu juga mempengaruhi sama di latar belakangan dan dari kedatangan Eropa. Jadi bangsa Eropa itu mencari rempah-rempah ke Indonesia. Jadi disebarkanlah di Nusantara seperti ini. Lada, pala, dan cengkeh. Maluku disebut rempah Trinitas Suci. Dicari oleh bangsa Eropa, guys ya. Nah, dari Pulau Kalimantan masuk ke Sulawesi, dari Pulau Sulawesi masuk ke Pulau Papua. Nah, yang masuk ke Pulau Papua adalah cengkeh ya. Terus di sini ada juga nih dari Pulau Jawa menjadi mata uang dunia karena Jawa adalah kunci. Nah, untuk itu penjelasan dari kami dicukupkan sekian. Mohon maaf jika selama penjelasan ada yang kurang teliti atau masih perlu ditambahkan, ataupun masih terdapat banyak kesalahan dalam menjelaskan seputar teori-teori tentang persebaran nenek moyang dan jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Saya Muhammad Adiyar Japar dari kelas 105 kelompok 5 mata pelajaran sejarah Indonesia mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, love you. Mwah.